Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan darurat kekerasan seksual. Firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 dan Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Akhir-akhir ini, Indonesia dihebohkan dengan maraknya kasus pemerkosaan secara sadis. Pemerkosaan dilakukan secara beramai-ramai, bahkan dalam beberapa kasus, korbannya juga dibunuh secara sadis. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah karena hal itu dilakukan juga oleh anak-anak remaja berusia belasan tahun. Dalam kasus lain, para korban adalah sekelompok anak remaja yang diperkosa oleh laki-laki tua. Bahkan ada juga kasus di mana yang menjadi korbannya adalah balita. Beberapa kasus yang sempat menarik perhatian masyarakat luas adalah EP, 18 tahun, yang diperkosa oleh 3 orang laki-laki di Tangerang lalu dibunuh secara sadis. Salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan tersebut yang mengaku sebagai pacar EP masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Y, 14 tahun, diperkosa oleh 14 laki-laki lalu dibunuh secara sadis di Bengkulu. Para pelaku tersebut semuanya masih berusia di bawah 20 tahun. CO, 18 tahun, dan AM, 17 tahun, diperkosa secara beramai-ramai oleh 12 orang pemuda di Pemalang. AM akhirnya tewas tercebur ke sungai karena mencoba melarikan diri. LN, 2,5 tahun, balita di Bogor, diperkosa dan dibunuh oleh tetangganya yang berusia 26 tahun. SS, 62 tahun, memerkosa 58 anak di Kediri, dan masih banyak lagi. Sungguh sangat menyedihkan mendengar berita-berita seperti ini. Seolah rasa aman tidak ada lagi di negeri ini. Manusia yang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia seolah-olah tak ada lagi nilainya, tidak lebih dari binatang. Belum lagi kasus-kasus seperti ini hanya diganjar hukuman ringan yang tentu sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Bersyukurlah berita seperti ini mendapat respon yang cepat dari pemerintah. Presiden Jokowi langsung menandatangani Perpu tentang hukuman kebiri dan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi para pelaku perkosaan dan pembunuhan sadis tersebut. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah film porno. Seiring dengan semakin mudahnya akses internet serta minuman keras. Dalam kasus di Bengkulu, para pelaku pemerkosaan ternyata sering menonton film porno dan minum minuman keras. Demikian juga dengan kasus di Pemalang. Para pelakunya memerkosa di bawah pengaruh minuman keras. Sedangkan kasus di Kediri, pelakunya kecanduan film porno. Karena itu sangat penting untuk mendidik anak laki-laki agar tidak menonton film porno dan meminum minuman keras. Juga perlu diajarkan agar punya rasa hormat kepada perempuan. Sementara para gadis harus diajarkan cara bergaul yang benar dengan pria, cara berpakaian yang sopan, tidak pergi sendirian, apalagi di tempat yang sepi atau pada malam hari. Tetapi yang terpenting adalah kita harus terus berdoa untuk bangsa kita agar Tuhan mengampuni, menjauhkan kekerasan seksual yang sudah mewabah, menghukum para pelakunya secara adil, serta mental para korban dapat dipulihkan.
Kita perlu punya hati untuk berdoa bagi bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku mohon ampuni bangsa kami. Jauhkan dari kekerasan seksual dan pulihkan mental para korbannya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.